everybody, balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel dengan Michael Justin. Kita mau ngomongin apa nih? Apa ya? Roasting machine. Sampel. Nggak harus sampel doang sih. Pokoknya mesin roasting yang bisa dipakai untuk nge-roast green bean dari Nucleus Coffee Tools. Namanya Link. Ini kotaknya, ini dalamnya gitu ya. Jadi kalau beli di kotaknya ini, apa ini istilahnya? Gorilla case, macam-macam itu. Dia ada padding-paddingnya, terus dalamnya udah ada kompartemennya sendiri-sendiri. Ini kita udah pakai lumayan lama, jadi bentuknya sudah tidak seperti baru lagi, tapi nggak lama-lama banget. Dalamnya ada apa nih? Tray, ada dosing cup, ada density cup. Ntar gunanya apa kita obrolin. Lalu yang jelas ada linknya. Ada dua bagian link, badannya sama ini apa ya ini? Tutupnya. Tutupnya ini untuk dia mengambil chaff di dalamnya, si silver skin yang keluar-keluar. Terus ada kabel USB-C ke USB. Scale tidak termasuk. Scale beli sendiri, green bean sediain sendiri. Gitu. Jadi si Nucleus Link ini ditujukan sebenarnya adalah untuk orang-orang yang sering menggunakan sample roaster di berbagai tempat. Jadi biasanya kalau yang air roaster seperti biasanya yang kecil-kecil yang di bawah 1 kilo itu antara yang gas misalnya kayak yang kecil banget biasanya dilihat di roastery itu nggak portable, susah dibawa-bawa. Atau kalau yang elektrik biasanya dipergunakan lebih ditujukan untuk orang-orang roastery. Nah yang ini dia ditujukan supaya bisa dipakai di roastery. Jadi kalau roaster atau barista yang ngulik-ngulik untuk misalnya mau manual brew competition atau apa bisa pakai, tapi juga untuk petani-petani dan prosesor-prosesor yang sering mengsangrai kopinya di ketinggian yang nggak manusiawi. Bukan nggak manusiawi, kalau kita kan biasanya kayak misalnya di Jakarta ketinggiannya 0 meter di atas permukaan laut, tapi kalau petani-petani bisa 1.800, bisa 1.600, ada yang 2.000 bahkan. Nah biasanya kalau pakai yang mesin roasting biasa itu dia kurang bisa mengakomodasi si ketinggian yang cukup tinggi di atas permukaan laut itu. Sedangkan Link itu ada aplikasinya untuk mengadjust parameter dari mulai fan speed, mulai dari profil roasting itu bisa digunakan di ketinggian yang berbeda-beda gitu. Lalu dia juga menggunakan si density cup ini untuk mengukur density di atas scale. Nanti tergantung seberapa dense kopinya si green beans-nya itu nanti dia akan merekomendasikan profil masing-masing gitu. Terus apa lagi ya? Ada, ntar kita bisa cobain di handphone, bisa di iOS, bisa di Android untuk aplikasinya, dan juga si profil dan curve dari roastingnya bisa dilihat di laptop juga. Kalau tablet kayaknya nggak bisa deh. Jadi harus laptop, itu bisa disambungin, lalu kita bisa upload profile, bisa pilih profile, bisa lihat roasting curve. Tapi tidak harus menggunakan laptop atau HP pun dia bisa. Jadi bisa pilih profile langsung dari screennya. Cuman memang nggak bisa lihat live roasting curve lah gitu. Tapi kalau orang yang nggak ngerti banget tentang roasting kayak gue, itu nggak perlu banget sebenarnya. Yang penting denger crack, kita mark cracknya, habis itu ya udah kita tinggal ini. Di Indonesia yang bawa ada 2 orang kayaknya, ada Cups & Co sama ada Gavin sama Raymond, CCC. Cara belinya gimana? Jujur kurang tahu. Mungkin di website mereka ada. Tapi ini yang punya kita belinya kebetulan dari David dari Cups & Co gitu. Tapi di Indonesia ada 2 supplier yang kalian bisa beli. Harganya dibandingkan temennya yang sekelasnya lebih murah. Jadi jujur lupa harga retailnya berapa. Ini kita juga beli, nggak dikasih. I wish dikasih, tapi ini kita beli. Jadi boleh ngomong suka-suka. Tapi
nggak boleh terlalu suka-suka nanti. Ampun. Canda, kita deket kok sama orang-orang itu. Anyway, jadi yang ini harga lebih murah. Kenapa lebih murah? Jadi dia kalau backgroundnya itu yang mendevelop sebenarnya namanya Coffee Logic. Coffee Logic itu manufacturer untuk apa ya, roaster rumahan sebenarnya gitu. Nah, tapi sama tim dari Nucleus sama Semcora diulik-ulik lagi supaya dia bisa dipakai untuk professional use. Jadi bedanya kalau dilihat bentuknya sama yang Coffee Logic punya sama persis, tapi dalamnya beda, software beda. Yang ini ada algoritmnya, ada artificial intelligence yang bisa bantu kalian untuk memilih profile dan segala macam. Nah, itu kalau beli yang Coffee Logic nggak ada. Terus juga ini bisa muat 100 gram maksimum, tapi mau roast rendah lebih dikit dari itu pun bisa, lebih kecil bisa gitu. Jadi so far kita udah pakai, hasilnya cukup memuaskan dan mudah gitu ya. Oke, kita langsung coba jajal. Tombol nyalainnya di sini. Ada lagunya kayak rice cooker. Nah, di sini nih dia ada tulisan-tulisan ready. Lalu ini 20,5% itu adalah developmentnya. Ini temperatur 29,2. Di bawah ini yang angka 207,5 NCTE. Apa itu? Itu adalah profilnya. Nah, gimana cara kita pilih profile? Kita menggunakan si density, bukan density level kompas, beda itu Patrick. Yang ini density cup. Jadi begini caranya. Pertama-tama kita masukkan green bean sampai penuh di density cup ini. Hari ini kita ada kamalade dari Teh Rani di Halu. Jadi ini kita masukkan sampai flat. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk flat ini ada 67,6 gram. Lalu kita buka handphonenya menggunakan link app. Ada dua opsi. Pertama, profile selector. Kedua, fan calibration. Fan calibration ini untuk orang-orang yang roastingnya di ketinggian permukaan laut yang biasa, kayak di Jakarta yang cuma 0 atau ya naik-naik dikit gitu, masih aman. Ini nggak usah di-calibrate. Kalau kalian ngeroastingnya di kebun kopi yang 1000 meter lebih, itu ini harus di-adjust gitu. Tapi kalau sekarang kita nggak perlu, ini kita tinggal profile selector, habis itu new sample entry untuk orang-orang yang nggak ngerti apa-apa kayak gua. Kalau yang jago roasting bisa advance dial in. Jadi ini kita yang simple aja. Nah, di sini ada density berapa nih? Berapa ya? 67,6. Kita masukin 68 aja. Lalu ada prosesnya apa? Prosesnya kebetulan Kamala itu anaerobik natural. Oke, unitnya 220 volt apa 110 volt. Kebetulan yang ini 220 volt karena kita di Asia. Habis itu varietasnya apa? Varietasnya adalah Kartika, tapi agak sulit biasanya, jadi kita masukin Katimor aja supaya mirip, karena mungkin Kartika di dalam ini belum punya, atau kalau kebetulan sih yang ini campur sih, nggak cuma Kartika doang, tapi kita masukin aja Katimor karena yang paling mirip. Pencet dan terus dia ngitung, suruh pilih profil 208,5 gitu. Nah, si profil ini kita bisa masukin di sini atau kita bisa masukin di laptop. Kalau masukin di sini agak banyak yang dipencet-pencet, tapi bisa juga kita pilih di sini ada
menu. Untuk untuk kalau profil di sini pilihnya. Yang ini kita bisa pilih sekarang 199 NCT gitu ya. Kita bikin sampai sesuai rekomendasi dia 208,5. Habis itu kita bisa pilih di ohm 2805 ohm. Nah, lupa pencet play tadi. Ini pencet play buat pilih. Jadi dia 208,5. Habis itu kita pilih profile pack. Nah, apakah profile pack itu? Profile pack adalah profile di mana curve roasting kita bisa berubah-ubah. Jadi apakah dryingnya dan Maillard prosesnya lebih panjang, apakah lebih pendek, terus juga developmentnya berapa persen, itu bisa dipilih di profile pack. Paling standar adalah profile pack A 10%. Jadi roasting developmentnya cuma 10%. Biasanya ini oke untuk cupping, untuk orang-orang yang terlalu tahu, nggak terlalu ngerti roasting, ini bisa oke. Tapi dia profile ada 5 sebenarnya, ada A, B, C, D, E, terus persenannya itu adalah roastingnya. Tergantung kopinya apa, tergantung developmentnya berapa, itu bisa diganti-ganti. Kalau kalian scan di mana ya, di boxnya ada kayak guide gitu, profile pack guide, atau di websitenya ada, bisa di scan, bisa di download. Guideline-nya apa sih? Kalau misalnya kopi anaerobic natural, cocoknya apa? Wash apa? Specialty apa? Yang high density kayak Geisha apa? Ethiopia yang kecil-kecil banget ada juga, atau bahkan yang commercial coffee ngeroasting grade 2, grade 4, itu profilnya harus beda-beda gitu ya. Yang ini kebetulan kalau kita sukanya profile pack B, terus developmentnya 13%. Untuk bisa di cup, bisa di brew. Kalau untuk ngebrew doang, kadang-kadang kita bisa pakainya yang B 15% atau 18%. Itu matter of preference aja, kalian bisa coba-coba sendiri. Susah juga yang datang sih begini. Hey folks, jadi kita ada misi. Misinya adalah tembus 50.000 subscriber di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Nah, untuk ini kita butuh bantuan kalian. Kita mau adain giveaway supaya kalian termotivasi untuk subscribe dan follow segala macam account kita. Giveaway-nya apa? Well, kita kasih taunya ntar aja kalau udah 50.000. Tapi kita pengen coba supaya kalian bisa subscribe ke YouTube channel Suka-Suka Gue Coffee Channel, Instagram account SoSoGood, TikTok account SoSoGood, dan juga Instagram dan TikTok account gua pribadi. Mohon bantuannya, semoga kita bisa sama-sama terus belajar tentang kopi dan terus membuat konten yang suka-suka. Ciao! Oke, ini profile pack B, dia 15%, nanti kita bisa adjust si roasting developmentnya berapa. Oke, jadi tadi kita udah load, profilnya 208,5. Kalau ganti-ganti profil dicek ininya harus sesuai. Kalau tadi pilihnya B, ya B, gitu kan. Nah, terus di atas ini dia ada 14,7% itu adalah si developmentnya yang kita mau. Kita mau 15, kita mau 13 atau apa, bisa dipilih di sini. Yang ini kebetulan karena kita mau langsung brew, kita pilih 15% aja. Nah, terus kita loadnya 100 gram. Oke, jadi kalau kata orang-orang yang lebih pintar dari saya dan yang jualan ini, karena kita nggak perlu manasin si coffee logicnya, si nucleus linknya, dia mengerus kopi dengan cara yang berbeda dan si karbon dioksida developmentnya juga berbeda, rilisnya berbeda, sehingga kita bisa langsung mengcup atau membrew kopi ini setelah dirus. Jadi begitu dia udah dingin, kita bisa langsung cobain di kadang-kadang di jam yang sama gitu ya. Kita udah nyobain, rasanya oke, nggak terlalu gassy, nggak apa. Jadi doable. Kenapa? Kurang ngerti, mesti tanya Samo Smart ya, atau tanya Sam Cora at least. Tapi itu ada hubungannya dengan si CO2 development dan rilisnya di dalam sini, karena kita
ngerosnya dari room temperature. Biasanya kalau roasting kita panasin dulu, habis itu masukin beans, temperature drop, dia naik lagi gitu kan. Kalau yang ini dari suhu ruangan. Oke, jadi ini kita 100 gram kita masukin. Ini kita nggak usah pakai laptop biar merepresentasikan seberapa gampangnya mesin ini dipakai. Habis itu tinggal pencet play. Di sini bisa pilih berapa gram. Tadi kita masukinnya 100 gram, jadi kita nggak ganti. Tapi kalau kalian misalnya kurang, bisa cuma 70 gram atau apa, bisa. Oke, terus tinggal pencet play. Dia mulai manasin. Temperaturnya mulai naik. Beans di dalam mulai goyang-goyang. Jadi sekarang dia udah ada di 199 derajat temperaturnya. Ini kopi Indonesia biasa crack di 205, 206. Jadi kita tungguin aja, begitu crack, ntar kita bisa pencet ini yang play untuk mark cracknya. Ya. Tempelkan kuping deket-deket. Ada beberapa kopi yang cracknya gede, ada beberapa kopi yang cracknya dikit. Oke, jadi tadi barusan crack. Setelah crack dia akan memulai hitungan developmentnya gitu ya. Yang kopi ini kebetulan agak kecil cracknya, jadi agak kurang kedengaran. Didengerin banget. Total roasting time ada di atas, lalu development time ada di bawah. Jadi kalau kita set 15, mungkin dia sekitar 1 menitan, nggak nyampe kali ya. Oke, jadi begitu dia sampai di roasting development yang kita set, dia langsung cool down. Cap yang terbang-terbang mereka semua naik ke atas sini. Nanti kita tinggal keluarin si capnya, cap kolektornya. Itu dia direkomendasikan untuk diganti per atau dikosongin per roast. Kalau dipaksain 2 juga masih bisa sih, tapi emang dikit tempatnya. Jadi kalian harus jangan lupa untuk bersihin tiap kali roast gitu. Oke, jadi dia udah kelar cooling down. Cooling downnya bisa sekitar 3 menit. Jadi kalau total roasting time 7 menitan, satu batch sekitar 10-11 menit. Lumayan mirip dengan sampel roaster elektrik lainnya gitu ya. Ini kalau listrik berapa ya? Mungkin 1000, wah mesti dicek. Tapi kalau nggak salah antara 1200 sampai 1500. Disarankan langsung colok ke tembok, jadi nggak pakai extension. Ini kebetulan kita pakai extension karena lumayan pendek kabelnya, tapi nggak di share sama extension lainnya. Kita pernah coba extensionnya banyak, nggak narik deh. Nggak tahu ininya emang disetting seperti itu untuk safety atau dari listrik kitanya yang nggak stabil gitu ya. Anyway, ini kalau udah kelar tinggal diangkat. Hati-hati, lumayan panas. Habis itu kita mau timbang jadinya berapa gitu ya. Nah ini agak manual ngelepasnya, harus dituang sendiri. Itu jadinya 88 gram, jadi hilang 12%, which is very normal. Hasil roastingnya jadinya begini. Oke lah ya, kalau dari visual. Terus kalau kalian mau roasting lagi jangan lupa untuk bersihin si capnya. Jadi ini 1 kali roast segini, 2 kali ya bisa dilihat 2 kali lipatnya. Kita sih nggak saranin kalau misalnya ada yang punya untuk lebih dari 2 kali karena takutnya jadi kurang sempurna. Begitu. Oke. Jadi
ini kita part pertama. Part kedua kita akan langsung brewnya dalam jangka waktu nggak nyampe setengah jam. Ini kita tungguin agak dingin dulu, walaupun udah suhu ruangan sih, cuman kita biarin dulu dia setengah jam, nggak nyampe lah. Habis itu kita akan bikin video part 2. Oke, kalau udah ada yang beli bisa kasih komen. Udah kemarin sih udah lihat teman-teman roaster udah ada beberapa yang punya. Kalau ada yang penasaran, mungkin petani-petani yang nonton ini atau tanya harganya berapa, itu bukan nama saya tanyanya. Tapi ya, ini simple, terus bisa pilih-pilih profil, dan profilnya juga ya percaya aja lah Mas Semcora gitu ya. Tapi bisa buat sendiri sih setahu saya. Jadi bisa pilih, yang pilih bisa banyak, buat sendiri juga bisa. Hasilnya jadi bisa langsung di cup atau di brew. Oke, see you on part 2. Bye-bye.